Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping memulihkan diri dari luka-lukanya sambil berkomunikasi secara mendalam dengan wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu menceritakan kepada Chen Ping tentang keterampilan jahat itu secara rinci, termasuk setiap detailnya. Chen Ping menemukan bahwa keterampilan jahat ini memang sangat mendominasi, secara paksa melahap energi abadi eksternal, bahkan vitalitasnya sendiri, untuk mengubahnya menjadi kekuatan kekerasan, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Organ-organ tubuh tidak mampu menahan erosi kekuatan dahsyat ini, sehingga mengakibatkan deformasi sel dan meridian. Chen Ping menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan inspirasi yang didapatnya dari buku-buku kuno dan mulai mempelajari metode memecahkannya, menemukan bahwa kunci dari kemampuan jahat ini terletak pada melahap dan kegilaan. Selama dapat menemukan kekuatan lembut untuk menetralkan energi kekerasan tersebut dan kemudian mengarahkannya ke arah yang berlawanan, mungkin dapat memperbaiki tubuhnya yang rusak secara bertahap, membuat daftar panjang tanaman obat, semuanya merupakan harta karun yang sangat langka dari surga dan bumi, beberapa di antaranya bahkan berada di ambang kepunahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita gemuk itu segera mengerahkan seluruh koneksi dan sumber dayanya untuk mencarinya dengan segala cara. Nan Batian tinggal bersama Fatih sepanjang waktu, dan kesenjangan di antara mereka perlahan-lahan sima dalam ekspektasi bersama mereka. Setelah beberapa hari, semua herba akhirnya terkumpul. Chen Ping menyiapkan formasi besar dan rumit untuk Fatih di ruang rahasia gedung informasi. Tuan bangunan Pufi, kata Chen Ping dengan sungguh-sungguh, proses selanjutnya mungkin sangat menyakitkan, karena kita perlu mengarahkan energi spiritual untuk membalikkan meridian Anda dan menetralkan kekuatan jahat. Lebih lanjut, begitu kau mulai, kau tak boleh berhenti, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Yang terpenting, setelah kau berhasil, kekuatan yang telah kau bangun selama bertahun-tahun melalui kultivasi jahatmu akan menurun drastis, bahkan mungkin kembali ke level sebelum kultivasi atau bahkan lebih rendah. Kau yakin ingin melanjutkan? Wanita gemuk itu melirik Nan Batian, yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kekhawatiran sekaligus semangat, dan senyum tegas tersungging di wajahnya. Aku yakin. Aku bisa berlatih lagi jika kekuatanku habis, tapi menemukan kembali diriku yang dulu dan menjadi layak untuknya. Itu sudah cukup. Nan Batian melangkah maju dan menggenggam tangannya erat-erat. Acui, apapun yang kau alami, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Air mata wanita gemuk itu mengalir lagi, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah barisan arwah. Tuan Chen, mari kita mulai. Chen Ping mengangguk dan mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, energi abadi yang kaya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke dalam formasi. Chen Ping membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan energi spiritual dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke tubuh wanita gemuk itu sesuai dengan rute yang telah disimpulkannya. Wanita gemuk itu langsung mengerang kesakitan. Energi spiritual yang lembut memasuki tubuh dan langsung bertabrakan dengan keras dengan kekuatan ganas yang dihasilkan oleh kekuatan jahat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, urat-urat menonjol di bawah kulitnya, dan dia tampak sangat tersiksa. Nan Batian sangat cemas menyaksikan dari samping, tetapi ia tak berdaya. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyemangatinya dalam diam. Chen Ping sepenuhnya fokus dan tidak berani mengendur sedikit pun, terus-menerus menyesuaikan jumlah dan arah masukan energi spiritual, dengan hati-hati memandu penggabungan dan netralisasi kedua kekuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang rahasia itu menjadi semakin tegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika sinar matahari pertama keesokan harinya bersinar melalui celah-celah ruang rahasia, sebuah keajaiban akhirnya terjadi. Aura kekerasan dari wanita gemuk itu berangsur-angsur mereda, digantikan oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang lembut dan murni. Tubuhnya yang awalnya gemuk menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lernak berlebih berangsur-angsur hilang, kulit menjadi kencang dan halus, dan fitur wajah yang hampir tidak terlihat karena lemak berangsur-angsur muncul, menjadi bersih dan lembut. 1 jam lagi berlalu, dan Chen Ping akhirnya menyelesaikan latihannya, hampir kelelahan. Dia memandang orang-orang dalam formasi itu dan tersenyum puas. Nan Batian bergegas mendekat dengan tidak sabar. Dalam formasi itu, seorang wanita dengan tubuh proporsional dan wajah cantik perlahan membuka matanya. Matanya jernih dan lembut, meskipun wajahnya masih sedikit pucat karena transformasi yang baru saja dialaminya, samar-samar terlihat bayangan, Acui, di masa lalu,
lah bahkan memiliki pesona yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Acui. Suara Nan Batian bergetar, lah mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi takut itu hanya mimpi. Wanita itu menatapnya dan tersenyum malu-malu dan manis, persis seperti gadis kecil saat itu, kakak Batian. Nan Batian tak dapat menahan diri lagi dan memeluknya erat, air mata mengalir di wajahnya. Ini aku, Acui, aku di sini. Bertahun-tahun keterasingan, kesalahpahaman, dan penghindaran lenyap pada saat ini. Pelukan erat itu tampaknya menebus dekade-dekade yang telah terlewati. Chen Ping memandangi dua orang yang berpelukan dan menangis, lalu diam-diam meninggalkan ruang rahasia itu, memberi mereka ruang untuk menyendiri. Dia tahu bahwa kedua kekasih itu akhirnya bisa memulai kembali. Sehari kemudian, kondisi Acul benar-benar stabil. Meskipun kekuatannya memang telah menurun drastis dan kembali ke tahap jiwa baru lahir, senyumnya semakin lebar dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya rileks dan gembira. Nan Batian pun sepenuhnya melepaskan beban di hatinya dan selalu berada di sisi Acul. Keduanya tak terpisahkan, bak pasangan pengantin baru. Acui dan Nan Batian secara khusus mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Chen Ping. Saat makan, Acui mengangkat gelas anggunnya dan membungkuk hormat kepada Chen Ping. Tuan Chen, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda tidak hanya mengembalikan penampilan asli saya, tetapi Anda juga membantu saya berdamai dengan saudara Batian. Saya, Acul, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nan Batian juga mengangkat gelasnya. Tuan Chen, Anda adalah dermawan kami yang luar biasa. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan menerjang api dan air tanpa ragu. Chen Ping cepat-cepat melambaikan tangannya. Kalian terlalu sopan. Ini hanya bantuan kecil untukku. Aku juga sangat senang melihat kalian berdua akhirnya menikah. Acui meletakkan gelas anggurnya, raut wajahnya berubah serius. Tuan Chen, Anda tadi bilang Anda sedang melacak keberadaan istana Dao Jahat, kan? Chen Ping mengangguk, benar. Acui berkata, jaringan intelijen gedung informasi saya tersebar di mana-mana, dan selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang istana Dao Jahat. Mereka bertindak secara rahasia, dan lokasi kuil utama tidak diketahui, tetapi kami memiliki beberapa petunjuk tentang kuil cabang di berbagai tempat. Dia berhenti sejenak, mengeluarkan sebuah peta dari tas penyimpanannya, membentangkannya di atas meja, menunjuk ke salah satu tanda dan berkata, kuil cabang ini khususnya terletak di bawah medan perang kuno yang terbengkalai jauh di dalam pegunungan angin hitam. Kekuatan aula cabang ini sangat besar, dan ketua aulanya adalah seorang iblis dengan kultivasi yang mendalam. Konon, ia menyimpan banyak rahasia inti aula jahat. Saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri untuk mengurusinya sebelumnya, tetapi sekarang saya akan memberitahukan alamat tepatnya, dengan harapan dapat membantu Anda. Chen Ping menatap tanda yang jelas pada peta, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam usahanya mengejar istana jahat. Terima kasih banyak. Chen Ping menyimpan peta itu dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini sangat berharga. Acui tersenyum dan berkata, senang sekali bisa membantumu. Tapi, kamu harus hati-hati. Iblis di kuil cabang itu tidak mudah diatasi. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang kepada kami. Nan Batian pun mengangguk dan berkata, benar, Tuan Chen, hati-hati. Kalau perlu, saya ikut. Perasaan hangat muncul di hati Chen Ping, dan dia mengangguk, baiklah, jika aku membutuhkanmu, aku pasti akan menemukanmu. Chen Ping sebenarnya tidak ingin terlalu mengganggu Nan Batian, karena Nan Batian dan Acui baru saja berdamai, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Nan Batian setuju menjadi pelayannya selama 300 tahun, tetapi Chen Ping tidak benar-benar membiarkan Nan Batian menjadi pelayarinya. Pada sore hari di Sword Saint City, sinar matahari bersinar melalui kisi-kisi jendela berbentuk pedang yang bertumpuk, menimbulkan cahaya berbintik-bintik dan bayangan di jalan batu biru. Chen Ping dan Hu masih sedang duduk di ruangan itu. Sebuah peta pegunungan angin hitam terbentang di atas meja, dengan beberapa kertas jimat yang menguning berserakan. Itu adalah jimat-jimat penunjuk jalan yang baru saja digambar Hu Mazi, dan masih terdapat fluktuasi kekuatan spiritual yang samar-samar di dalamnya. Chen Ping, roh jahat di pegunungan angin hitam sangat kuat. Jimat pembersih kejahatan, milikku hanya bisa melindungi kita sejauh 3 mil saja. Hu Mazi mengetuk-ngetuk kertas jimat itu dengan ujung jarinya, dan ujung jarinya yang kasar mengusap tepi jimat itu.
Keduanya tengah berdiskusi tentang cara menemukan cabang kuil dao jahat ketika tiba-tiba terdengar suara keras logam pecah di luar, diikuti oleh seruan para biksu di kota pasar. Humazi tiba-tiba berdiri dan menjejalkan kertas jimat ke dalam pelukannya. Sialan, apa akan ada kehebohan lagi? Chen Ping sudah bergegas keluar ruangan dan melihat 5 sosok berbaju zirah perak datang dengan pedang terbang. Sang pemimpin mengenakan jubah emas bersulam motif binatang buas, dan tanda berbentuk pedang di antara alisnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Ia adalah kepala istana ke-6 kuil. Keempat pengawal di belakangnya masing-masing memegang tombak panjang berkekuatan spiritual emas yang mengalir di ujungnya. Mereka jelas merupakan pengawal zirah emas, elit kuil. Chen Ping, akhirnya aku menemukanmu, suara master istana ke-6 bagaikan guntur yang menggelegar, kekuatan spiritual dan gelombang suara menghantam lengkungan penginapan. Dengan suara, krek, lengkungan batu biru itu hancur berkeping-keping. Para pendeta di sampingnya begitu takut hingga mereka menghindar, tetapi tidak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Siapa kamu? Chen Ping bertanya kepada master istana ke-6 dengan dingin. Kuil, penguasa aula ke-6. Begitu dia selesai berbicara, biksu di sebelahnya bersembunyi lebih jauh. Semua orang tahu bahwa kuil ini adalah kekuatan yang kuat di antara para dewa, dan para dewa ini semuanya adalah orang-orang sombong yang akan bertarung jika ada perselisihan sekecil apapun. Itu bajingan kuil. Humazi meraung marah, dan dengan lambaian kertas jimat di tangannya, 3 jimat kuning langsung berubah menjadi 3 burung gagak api, mengepakkan sayap mereka dan menyerbu ke arah master istana ke-6. Chen Ping, aku di sini untuk menemuinya. Tuan Hu, jangan main-main dengan kekuatanmu. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Humazi sudah bergerak. Master istana ke-6 mencibir, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar. 5 bayangan cakar emas melesat dari udara, dan gagak api itu langsung terkoyak menjadi percikan api begitu mereka mendekat. Seorang kultivator biasa yang bermain-main dengan jimat, pantas bersikap lancang di depan master istana ini. Sosok master istana ke-6 berkelebat, dan ia muncul di atas paviliun batu bagaikan hantu. Cakar pengunci dewanya, dengan siulan tajam yang merobek udara, langsung menuju mahkota Chen Ping. Ada sedikit darah di bayangan cakar ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Chen Ping tidak berani menunda, lah menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, dan tubuhnya melayang mundur seperti bunga willow yang tertiup angin. Pada saat yang sama, lah memanggil pedang pembunuh naga dengan tangan kanannya, tertawal, saat cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan cakar, suara mendesis tajam terdengar. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dingin menjalar di ujung jarinya, lengannya langsung lumpuh, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terlempar mundur, lah baru menstabilkan tubuhnya setelah menghantam pilar paviliun batu. Ada rasa amis dan manis di tenggorokannya, dan ia terpaksa menelan darah yang mengalir deras ke mulutnya. Tingkat ke-7 alam abadi lepas. Sedikit lebih maju dari sebelumnya, tapi sayang sekali dia masih seekor semut. Master istana ke-6 menyeringal sengit dan melambaikan tangan kirinya. Keempat pengawal berbaju zirah emas segera membentuk formasi pertempuran. Saat tombak panjang mereka bersilangan, bayangan tombak emas membentuk jaring raksasa, menjebak Chen Ping dan Humazi di tengahnya. Para penjaga ini semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi duniawi. Berkat-berkat formasi pertempuran, aura mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam abadi duniawi. Kekuatan suci yang terkandung dalam bayangan tombak memiliki kemampuan alami untuk menahan jimat Humazi. Harus dikatakan bahwa kekuatan cabang kuil menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya level. Keempat pengawal berbaju zirah emas semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi bumi. Ke-6 istana ini mungkin merupakan kekuatan yang cukup besar di surga ke-6. Ayo pergi. Chen Ping tahu bahwa dia dan Humazi bukanlah tandingan master istana ke-6, jadi dia ingin menarik Humazi pergi. Cakar penguasa istana ke-6 mengejar mereka seperti bayangan, dan cakar berdarah itu menekan langsung ke punggung kedua pria itu. Hati-hati, Chen Ping mendorong Humazi dengan keras, tetapi menerima pukulan itu secara langsung. Dengan suara, embusan, pakaian di punggungnya langsung berlumuran darah merah. Di dalam 5 luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, roh jahat hitam terus-menerus menggerogoti daging dan darahnya. Chen Ping, mata Humazi memerah, dan lah segera membentuk segel dengan tangannya. Puluhan jimat beterbangan di depannya, beberapa berubah menjadi dinding tanah, beberapa berubah menjadi kerucut es, dan beberapa berubah menjadi tanaman merambat. Untuk sesaat,
Ia berhasil menghentikan serangan penguasa Istana ke-6 dan pengawal Sirah Emas. Namun, ia hanyalah seorang dewa murni tingkat 1, dan kekuatan reinkarnasinya belum sepenuhnya pulih. Energi spiritualnya sangat terkuras, dan tak lama kemudianlah kehabisan napas, dengan butiran keringat seukuran kacang mengucur dari dahinya. Master Istana ke-6 mencibir, dan bayangan cakar itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Saat sulur-sulur itu terkoyak, salah satu cakarnya menamparkan dada Humazi. Humazi terpukul keras dan memuntahkan seteguk darah, lalu terpental mundur dan jatuh di samping Chen Ping, kertas jimat di tangannya berserakan di tanah. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Master Istana ke-6 melangkah mendekat, dan tekanan dari level ke-8 alam abadi duniawi melonjak bagal air pasang, membuat Chen Ping dan Humazi nyaris tak bisa bernapas. Di saat kritis ini, terdengar teriakan keras dari sudut jalan, "Dari mana kau datang, bajingan? Jangan sakiti dermawanku." Saya melihat Nan Batian memegang kapak besi hitam yang berat dan menerjang ke arah saya dengan kapak terbangnya. Kapak itu diselimuti oleh kekuatan spiritual berwarna merah. Mengikuti dari dekat adalah Acui, memegang belati bertatahkan safir, dengan rune samar yang mengalir di belatinya. Itu adalah belati pemecah mantra yang dibuat secara rahasia oleh Gedung Informasi, yang dirancang khusus untuk mematahkan kekuatan spiritual pelindung para biksu. Nan Batian, Humazi terkejut sekaligus gembira, lalu berjuang untuk bangun. Saya adalah kepala Istana ke-6 Kuil. Jika Anda tidak terlibat, silakan keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Melihat Nan Batian dan Acui datang, Master Istana ke-6 takut hal itu akan memengaruhi kemampuannya untuk membunuh Chen Ping, jadi dia keluar dari kuil untuk mengancam mereka. Master Istana ke-6 bukan apa-apa. Jika dia berani menyentuh Tuan Chen, tak seorang pun, bahkan Dewa Langit, bisa menghentikannya. Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia mengayunkan kapak berat di tangannya ke arah Master Istana ke-6 dengan kekuatan yang luar biasa, dan angin dari kapak itu meniup kerikil di tanah ke udara. Kuilmu bertindak gegabah di surga kelima. Apa kau pikir kami, para kultivator independen, mudah diganggu? Kini setelah simpul hatinya terlepas, kekuatan spiritualnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Meskipun ia baru berada di puncak tingkat ke-7 alam abadi duniawi, dengan keberaniannya, ia mampu melesat dengan kekuatan tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Seorang sampah dari peringkat ke-7 alam abadi duniawi berani ikut campur dalam urusan kuil. Master Istana ke-6 mencibir, dan pada saat cakar pengunci dewa bertabrakan dengan kapak berat itu, kapak itu berputar dengan keras, dan ujung cakar itu meluncur ke bawah di sepanjang tulang pedang, menuju langsung ke pergelangan tangan Nan Batian. Perubahan gerakan ini begitu cepat dan dahsyat sehingga Nan Batian tak sempat membela diri dengan tergesa-gesa, hanya bisa berbalik ke samping, dan ujung cakarnya menyapu lengannya, meninggalkan untaian butiran darah. "Saudara Batian," Acui berteriak, dan belati pemecah sihir di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan menusuk tepat ke tulang rusuk Master Istana ke-6. Meskipun tingkat kultivasinya telah turun ke alam abadi duniawi, gerakannya lincah, dan rune pemecah sihir pada belatinya selalu dapat merobek kekuatan spiritual pelindung penguasa Istana ke-6 di saat kritis, menciptakan kesempatan bagi Nan Batian untuk mengatur napas. Untuk sesaat, beberapa orang mulai berkelahi di jalan. Kapak berat Nan Batian terayun-ayun, melindungi Chen Ping dan Humazi. Belati Acui bergerak tak menentu, mencari kelemahan Master Istana ke-6. Chen Ping dan Humazi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur pernafasan mereka dan sesekali melancarkan serangan diam-diam. Namun, penguasa Istana ke-6 terlalu kuat. Kekuatan spiritual tingkat 8-nya di alam abadi bumi bagaikan jurang samudra. Cakar pengunci dewanya terkadang sekuat guntur dan terkadang selembut ular berbisa, dan perlahan-lahan ia meraih keunggulan mutlak. Dentang. Kapak berat Nan Batian tersapu oleh bayangan cakar, dan celah langsung muncul di badan pedang, mengerang dan terguncang berulang kali, dan kerah bajunya berlumuran darah. Melihat hal itu, Acul pun bergegas untuk melindunginya, namun penguasa Istana ke-6 memanfaatkan kelemahannya dan menendang perutnya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke pelukan Nan Batian. "Dua sampah, beraninya kau menghalangi jalanku." Master Istana ke-6 menyeringai ganas, berbalik dan menerkam Chen Ping lagi. "Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi memprovokasi kuil." Secercah tekad melintas di mata Chen Ping. Tepat ketikalah hendak membakar darah dan jiwanya untuk bertarung sampai mati melawan Master Istana ke-6,
Sebuah suara wanita dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Master Istana ke-6, kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Apakah kau layak disebut Master Kuil Ilahi? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan putih melintas bagaikan seekor angsa liar yang terkejut, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, ribuan benang perak seketika berubah menjadi hujan cahaya di seluruh langit. Benang-benang perak itu tampak lembut, tetapi mereka tajam bagaikan pisau tajam ketika jatuh menimpa formasi tempur pengawal bersirah emas. Keempat pengawal itu terpental sambil menjerit, lalu jatuh pingsan. Pupil mata Master Istana ke-6 tiba-tiba mengecil saat ia menatap pelayan berpakaian sipil yang tiba-tiba muncul dan berteriak kaget, Yun Xiu. Kenapa kau di sini? Yun Xiu berdiri di hadapan Chen Ping, liontin giok bulan sabit di pinggangnya berkilauan di bawah sinar matahari, lalu melirik orang-orang yang berjatuhan, tatapannya sedingin es ketika tertuju pada kepala Istana ke-6. Aku di sini untuk melindungi Chen Ping atas perintah Kepala Istana ke-4. Kepala Istana ke-6, kau melanggar perintah Kepala Istana ke-4 dan secara diam-diam mengerahkan garda zirah emas untuk mengepung dan membunuh Chen Ping. Apa kau mencoba memprovokasi kerusuhan sipil? Kepala Istana ke-6 tampak seperti baru saja mendengar lelucon konyol, lalu menunjuk Chen Ping dan meraung, dia membunuh orang-orang dari kuilku dan menghancurkan martabat kuilku. Kurasa kau telah dicuci otak oleh Kepala Istana ke-4. Beraninya kau menyembunyikan seorang pemberontak. Dia mengganti topik pembicaraan. Tatapan tajam terpancar di matanya, Yun Xiu, aku di sini atas perintah Master Istana ke-3. Kau telah menghancurkan rencanaku hari ini. Jika Master Istana ke-3 menyelidiki, bahkan Master Istana ke-4 pun tak akan bisa melindungimu. Dengan jentikan lengan awannya, benang-benang perak membentuk penghalang di depannya. Kekuatan spiritual tingkat 9 dari alam abadi bumi meledak tanpa ampun, dan tanah di seluruh jalan mulai retak. Jika Master Istana ke-3 memiliki kemampuan, silakan pergi ke Istana Raja Ilahi untuk mengajukan keluhan. Tetapi jika kau ingin menyentuh Tuan Chen, mintalah terlebih dahulu pada pengocok pembersih debu di tanganku. La melangkah maju, dan tekanan tak terlihat itu membuat Master Istana ke-6 mundur setengah langkah. Master Istana ke-4 menerima perintah dari Raja Ilahi, bahkan Raja Ilahi pun harus menunjukkan rasa hormat. Tidak apa-apa kau mengandalkan kekuatan Master Istana ke-3 untuk menindas orang lain di surga ke-6, tapi kau berani datang ke surga ke-5 dan bertindak begitu lancang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Istana ke-4? Wajah Master Istana ke-6 memucat dan membiru, La bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Yun Xiu bahkan lebih tak terduga daripada yang dikabarkan. Benang perak pada kocokan itu mengandung kekuatan hukum ruang, dan hanya sedikit saja yang mampu menghancurkan kekuatan spiritual pelindungnya. Namun, ketika teringat akan cara-cara Master Istana ke-3, ia kembali menguatkan diri, Yun Xiu, jangan paksa aku. Jika aku melepaskan Chen Ping hari ini, Master Istana ke-3 tidak akan pernah melepaskanku. Itu urusanmu. Seberkas kekuatan spiritual berwarna putih keperakan mengembun di ujung jari Yun Xiu. Kekuatan spiritual itu berputar membentuk lengkungan aneh di udara, yang jelas merupakan prototipe bilah ruang angkasa. Kau bawa anak buahmu dan pergi sekarang, atau aku akan membereskan kekacauan ini untuk Master Istana ke-4. Kau pilih salah satu. Master Istana ke-6 menatap mata Yun Xiu yang penuh dengan niat membunuh, lalu menatap Chen Ping yang sedang dibantu Nan Batian, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan memberikan wajah Master Istana ke-4 hari ini. La meraung ke arah penjaga berbaju zirah emas yang tak sadarkan diri, sampah. Cepat pergi. Setelah itu, La menelototi Chen Ping dengan penuh kebencian, berbalik, dan memimpin anak buahnya terbang menuju langit dengan panik. Baru setelah aura Master Istana ke-6 benar-benar lenyap, Yun Xiu menyimpan kekuatan spiritualnya dan mengeluarkan 4 botol giok dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Nan Batian, ini, bubuk pengental roh, dan salep Jiseng. Gunakan untuk menyembuhkan luka mereka dulu. Nan Batian mengambil botol giok itu dan menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih Nona Yun Xiu karena telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kami semua akan mati di sini hari ini. La membagikan pil-pil itu kepada semua orang, lalu memberikan 1 pil kepada Acui terlebih dahulu. Melihat wajah pucat Acul, matanya penuh dengan kesedihan. Setelah Chen Ping meminum ramuan itu, rasa sakit yang hebat di dadanya berangsur-angsur mereda. Ia membungkuk kepada Yun Xiu dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku tidak punya cara untuk membalasmu.
Yun Xiu memperhatikannya membalut lukanya dan perlahan berkata, Kepala Istana Keempat meminta saya untuk memberitahu Tuan Chen bahwa kuil tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda. Saya harap Anda akan memaafkan para kepala istana sebelumnya atas segala pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan. Jika kau bersedia berdamai, 4 istana bersedia beraliansi denganmu. Apapun masalah yang kau hadapi di masa depan, 4 istana akan sepenuhnya membantumu.